فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya teman, kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muthlah. Kita masih membahas tentang golongan manusia dalam memahami dan menyikapi zahir dari dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita baca dua golongan. Yang pertama adalah golongan salaf, yang mereka menetapkan makna yang zahir bagi dalil-dalil terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengutak-atiknya. Mereka membiarkannya sesuai dengan makna zahirnya. Dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang membiarkan dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan makna zahirnya. Dan makna zahirnya adalah makna yang terbetik di benak di awal kali membaca atau mendengar ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang menjadikan makna yang zahir dari dalil adalah tasbih. Mereka tetapkan makna zahirnya adalah makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tasbih atau tamtsil. Dan sudah kita bantah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Sehingga jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan tentang sifat-sifat dirinya, jelas itu adalah sifat yang tidak menyerupai sifatnya makhluk. Dikarenakan tidak mungkin Khaliq itu sama dengan makhluk. Dan juga sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Sebagaimana kita menetapkan bagi Allah zat yang tidak sama dengan zatnya makhluk, maka begitu pula dengan sifatnya. Maka kita menetapkan bagi Allah sifat yang tidak menyerupai sifatnya makhluk. Sekarang kita baca kelompok yang ketiga dalam memahami makna zahir dari dalil tentang nama dan sifat. Dan ini pembahasan yang paling panjang dan yang paling melelahkan dan yang paling membutuhkan perhatian khusus, membutuhkan pemahaman, membutuhkan hati yang bersih, dikarenakan ini adalah bantahan terhadap pihak yang paling banyak menyesatkan manusia dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti golongan Asy'ariyah
dan yang semisal dengan mereka dari golongan Maturidiyah yang mengklaim bahwasanya diri mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya kebanyakan kaum muslimin sekarang itu adalah berada di atas akidahnya Asy'ariyah. Sehingga tolong diperhatikan kalimat demi kalimatnya, karena ini adalah pembahasan yang sangat bagus, akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ini akan didapati dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita pasti akan bertemu orang-orang yang meyakini dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keyakinannya orang-orang Asy'ariyah. Azam darab Abdullah duduk sama Abi, mana Abi? Nah, pindah yang duduk sampai Bang Nabi. Yang duduk situ. Taruh dulu Azam, taruh itu lepas. Dengarkan kalau orang bicara. Sehingga pembahasannya paling panjang, karena mereka yang paling banyak bahayanya bagi kaum muslimin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-qismu ats-tsalitsu. Jenis yang ketiga. Man ja'alu al-ma'na al-mutabadira min nususis sifati ma'nan batilan. Orang-orang yang menjadikan makna yang pertama kali terbetik di dalam benak alias zahir dari dalil-dalil tentang sifat, mereka jadikan kepada makna yang batil, la yaliku billahi, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mereka sama dengan kelompok yang kedua. Sampai di sini mereka sama dengan kelompok yang kedua. Wa huwa tashbih atau tamsil lebih cocok, yaitu makna tamsil atau tashbih, penyerupaan. Sampai di sini sama dengan kelompok yang kedua. Mereka jadikan makna yang zahir dari dalil tentang sifat adalah tasbih. Kalau Allah mengatakan bahwasanya Dia punya yadun, maka yadunnya Allah itu adalah yadun yang sama dengan yadunnya makhluk. Maka Dia menetapkan bagi Allah tangan yang serupa dengan tangannya makhluk. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, maka Dia jadikan makna yang pertama kali terbetik dari dalil tersebut adalah wajah yang menyerupai wajahnya makhluk. Sampai sini sama dengan kelompok yang kedua. Sudah? Hanya saja kelompok kedua berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Sehingga bantahannya lebih gampang. Kenapa? Karena jelas tidak akan sama antara Allah dengan makhluk. Ketika Allah yang mengatakan Dia punya tangan, Dia punya wajah, Dia juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia yang mengatakan Dia punya wajah, Dia yang mengatakan Dia punya tangan, tapi Dia juga yang mengatakan Dia tidak sama dengan makhluk. Ya kan? Nah, sehingga wajahnya, tangannya tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Selesai. Gampang bantahnya. Kelompok berapa ini? Kedua. Ya kan? Sampai sini. Yang merepotkan mereka ini, yang bikin repot dari mereka ini yang lanjutannya. Mereka tidak mau berhenti hanya sebatas tasbih. Di sini masuk keserupaan mereka dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa itu? Raddut tasbih. Mereka juga sama dengan Ahlus Sunnah ketika tidak terima dikatakan bahwasannya sifat Allah itu menyerupai makhluk. Paham? Ini kenapa mereka jadi berbahaya.
Di sini mereka menggunakan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan apa ini? Yang menafikan apa? Tasbih, penyerupaan. Sampai sini ya, kawan. Tahu masuknya dari mana mereka menjadi berbahayanya? Mereka di sini menggunakan cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menggunakan prinsipnya salaf. Paham? Mereka bilang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sifatnya menyerupai sifatnya siapa? Makhluk. Sehingga dari sini terjadi kesamarannya. Tapi nanti akan kita bantah. Nah, paham ya? Sudah tahu jalan masuknya mereka? Nah, pertama kali mereka menyerupai kelompok berapa? Kedua. Kemudian mereka menggunakan metode kelompok yang pertama. Ini kenapa mereka yang paling sulit untuk dibantah. Cara berdalilnya mereka dimodifikasi sehingga tercampur antara yang hak dengan yang batil. Ketika mereka menetapkan makna yang batil yaitu tasbih, ini apa? Batil. Iya kan? Kemudian ketika mereka menolak tasbih tersebut, ini apa? Ini hak. Sehingga mereka mencampurkan antara hak dengan apa? Batil. Kelompok berapa ini? Ketiga. Summa innahum min ajli dzalik. Kemudian mereka, kalau dari kelompok kedua sudah berhenti di tasbih. Mereka bilang sifat Allah sama seperti sifat makhluk. Adapun kelompok ketiga, summa innahum ada lanjutannya. Summa innahum min ajli dzalika. Kemudian mereka dengan sebab hal tersebut, karena mereka memahami dalil tentang sifat itu adalah tasbih, kemudian mereka dengan sebab itu angkaru madallat alaihi minal makna allaik billah. Di sini tergelincirnya mereka. Maka mereka mengingkari apa yang telah ditunjukkan oleh dalil berupa makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tetapkan Allah punya yadun, tangan seperti tangannya makhluk, ini nggak mungkin. Karena Allah tidak sama seperti makhluk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita takwil. Iya, Allah punya yadun, tapi maknanya yadun bukan apa? Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam apa? Tasbih. Paham cara berpikir mereka? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Ingin mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dari tasbih. Dari keserupaan sifat dengan siapa? Sifatnya makhluk. Wa ma najaw. Namun sayangnya mereka tidak berhasil. Ketika mereka lari dari tasbih, mereka pasti terjatuh juga ke dalam apa ini? Tasbih. Akibat tidak mau secara murni mengikuti jalan kelompok yang pertama. Mereka lari dari tasbih, terjatuh ke dalam apa ini? Tasbih. Oh, Allah nggak punya tangan. Ya, nanya yadun di situ. Mereka bilang Allah punya yadun ya. Paham ya? Tidak mereka nafikan. Tapi maknanya yadun yang mereka apa ini? Mereka takwilkan. Yadun maknanya kekuatan. Selamat mereka dari tasbih? Mana selamat? Kenapa? Karena makhluk juga punya apa? Kekuatan. Ada kekuatannya makhluk? Ada. Sehingga ketika mereka mentakwil karena ingin lari dari tasbih, mereka tetap terjatuh ke dalam apa ini? Tasbih. Karena mau tidak mau mereka harus mentakwil. Dan takwilnya mereka tetap akan terjatuh ke dalam apa ini? Tasbih. Sehingga perhatikan cara berpikirnya mereka. Oleh karena itu mereka mengingkari apa yang telah ditunjukkan oleh dalil berupa makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahum ahlu ta'til. Mereka ini adalah ahli ta'til yang menolak untuk menetapkan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sawaun kana ta'tiluhum amman, sama saja apakah penolakan mereka itu penolakan untuk menetapkan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama saja penolakan mereka itu bersifat umum fil asma'i was sifat, bersifat umum
pada semua nama dan sifat. Semua nama dan sifat mereka takwil. Karena takut menyerupakan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada takwil kulli, ada takwil juz'i. Ada penolakan secara umum, ada penolakan apa ini? Parsial, sebagian, enggak semuanya ditolak. Am khasan bihima, atau penolakan yang khusus pada keduanya. Ada nama yang ditetapkan, ada sifat yang ditetapkan, sebagian lain ditolak. Enggak umum, khusus. Au fi ahadihima, atau pada salah satu dari keduanya, yaitu pada sifat saja atau pada apa? Nama saja. Fahaulai, mereka ini, kelompok yang ketiga ini, sorofun nususoh, mereka memalingkan dalil-dalil an zahiriha, dari zahirnya, ila ma'anin, kepada makna ayyanuha biuqulihim, yang mereka tentukan berdasarkan akal mereka. Karena mereka nggak punya dalil untuk menetapkan makna yang kedua. Makna yang pertama sudah mereka tolak. Kenapa? Karena mereka memahami yang pertama kali terbukti adalah apa ini? Tasbih. Sehingga nggak mungkin dipahami dengan makna zahirnya, kata mereka. Maka yang dimaukan adalah makna takwil. Dan pentakwilannya itu jelas nggak pakai apa ini? Dalil. Paham ya? Nah, kenapa? Ini salah mereka sendiri. Karena mereka menetapkan di awal adanya apa ini? Tasbih. Sehingga jadi carut-marut cara berpikirnya. Gara-gara pertama kalinya menetapkan tasbih, akhirnya mau tidak mau mencari makna lain, dan itu tidak ditunjukkan oleh apa ini? Dalil. Sehingga mau nggak mau menentukan makna yang kedua. Makna pertama kan sudah ditolak. Kenapa ditolak makna pertama? Karena mengesankan apa? Penyerupaan. Sehingga mau nggak mau mencari makna pengganti. Lah, menetapkan makna penggantinya ini, mau nggak mau harus pakai apa? Pakai akal. Nggak mungkin pakai dalil. Kalau ada pakai dalilnya, ya selesai sudah dari awal. Paham ya? Nah, nggak ada dalil yang mengatakan, ya Don, yang dimaksud adalah ini. Nggak ada. Sehingga ketika mereka menolak untuk menetapkan makna yang zahir pertama kali masuk, akhirnya mereka mau nggak mau menentukan makna penggantinya, pakai apa? Pakai akal. Disinilah mereka merasa berjaya. Merasa lebih menang daripada ahli tafwid kemarin, yang menolak untuk menetapkan makna dan menyerahkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau kamu nggak tahu maknanya, udah diam. Kamu ummi, kamu bodoh. Biarkan kami yang apa ini? Menetapkan makna apanya? Makna dalilnya. Kamu itu lancang, masa kamu tuduh? Kami lebih mending, kami lebih cinta kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menuduh Allah dan Rasulnya berbicara dengan sesuatu yang nggak ada apanya, maknanya yang nggak bisa dipahami oleh siapa kemarin? Manusia. Masih mending kami. Masih kami beri makna pada ucapan Allah dan ucapan siapa ini? Rasul. Walaupun memberi maknanya dari apa ini? Masih mending kami. Kalian menuduh Allah dan Rasulnya ini apa? Bodoh. Nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Karena kan nggak ngerti maknanya kecuali siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih pintar daripada kalian. Dari sinilah muncul slogan mereka, Thoriqus Salaf Aslam. Metodenya salaf itu lebih selamat. Karena nggak cawe-cawe, nggak mau menetapkan apa ini? Makna. Wa thoriqul khalaf a'lam wa ahkam. Sementara metodenya orang belakangan, ini mereka yang mentakwil, ini lebih apa? Lebih berilmu. Kenapa? Sana bilang nggak ada maknanya, kami bilang ada. Mereka nggak tahu maknanya, kami apa? Tahu. Dan lebih bijaksana. Paham ya? Dari sini asal muasalnya. Itu kalau mau dipakai, ya makna salafnya adalah apa ini tapi? Tafwid, menyerahkan makna kepada siapa? Allah. Dan sudah kita bantah kemarin bahwasanya salaf tidak pernah melakukan apa ini? Tafwid, karena Al-Quran turun dengan bahasa apa ini? Arab, dan kita diperintahkan untuk mentadabburi apanya? Maknanya. Sehingga jelas diketahui tidak maknanya oleh manusia? Jelas diketahui. Sehingga jelas keliru ucapan mereka bahwasanya metode salaf itu lebih apa ini? Selamat, kalau yang mereka maukan adalah apa ini? Tafwid, yaitu menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar bahwasanya metode salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam. Metodenya salaf itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih apa ini? Lebih bijaksana. Sehingga dari sini mereka masuk, karena mereka berani menentukan makna pengganti untuk dalil itu, makanya mereka menganggap diri mereka lebih apa ini? Lebih pintar. Paham kan di sini?
Nah, dengan apa mereka tentukan makna penggantinya? Dengan akal. Karena mereka menolak yadun yang maknanya tangan secara bahasa Arab, enggak, maknanya adalah kekuatan, pakai apa itu? Pakai akal. Ada lagi yang mengatakan nikmat maknanya, yadun artinya nikmat, juga pakai apa ini? Akal. Nah, dan seterusnya dari mana-mana yang mereka takwilkan. Istawa maknanya apa? Istaula, menguasai. Nah, ini juga sama. Pemindahan makna istawa dari yang maknanya tinggi dan di atas secara bahasa Arab itu maknanya. Tapi karena nanti menyerupai siapa ini? Makhluk, dan mengesankan Allah butuh kepada ars, kepada singgasana, maka mereka ganti dengan makna apa ini? Istaula. Ketika mereka membuang makna zahirnya, mau nggak mau mereka menggunakan akal untuk mencari makna apanya? Makna apa? Pengganti. Mereka maunya nggak sama. Nanti kalau artinya Allah meninggi dan di atas, nanti Allah butuh tempat. Berarti Allah sama kayak siapa ini? Makhluk. Nggak mungkin. Mereka mau mensucikan Allah dari apa ini? Tasbih. Mereka bilang maknanya istaula, menguasai. Selamat dari tasbih? Hah? Selamat? Tidak, karena manusia juga bisa, Pak. Istaula. Penguasa juga menguasai apanya? Rakyatnya. Sehingga tidak akan selamat mereka dari apa ini? Tasbih. Hanya putar-mutar saja di apa ini? Di tasbih. Karena mau nggak mau sifat yang mereka tetapkan sebagai makna penggantinya juga akan terjatuh ke dalam apa ini? Tasbih. Nah, wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira, dan mereka goncang dalam penentuan makna penggantinya dengan kegoncangan yang sangat banyak. Apa kira-kira sebab kegoncangannya? Ittirabnya. Karena tentukannya pakai akal. Dari isi kepala orang per orang itu apa? Beda-beda. Nah, makanya mereka ittarabu, goncang dalam menentukan makna penggantinya tadi. Setelah mereka lancang menolak makna apanya? Zahirnya. Wasammau dzalika ta'wilan, dan mereka namakan penetapan makna pengganti itu, mereka bilang inilah yang disebut dengan apa? Takwil. Wa huwa fil haqiqati tahrif, padahal itu pada hakikatnya adalah apa ini? Tahrif, penyelewengan. Penyelewengan dari makna apanya? Makna aslinya, makna zahirnya. Supaya indah bahasanya dinamakan dengan apa ini? Takwil, yang maknanya tafsir. Tafsirnya yadun adalah kekuatan. Tafsirnya istiwa adalah apa? Istaula. Ini kan bahasanya jadi apa? Halus. Padahal aslinya apa namanya? Tahrif, penyelewengan makna. Mereka indahkan dengan nama apa? Takwil. Takwil bagus artinya. Takwil mimpi. Tafsir artinya. Nah. Wa madhabuhum batilun min wujuh. Dan mazhab mereka ini batil dari berbagai sisi. Banyak sisinya ya. Berapa sisi disebutkan situ? Ada berapa sisi disebutkan situ? 3. Masa cuma 3? Berapa? Ahaduha, asani, as-salih, ar-rabi, al-khamis, 5, as-sadis, 6. Belum lagi perincian-perincian yang ada di dalamnya. Kita baca sedikit, sedapatnya nggak apa-apa. Yang penting sudah terbantah sebagian nggak apa-apa. Yang penting jangan dapat sumbatnya saja. Cara membantahnya, ahaduha, yang pertama. Annahu jinayatun ala nusus. Ini adalah tindak kejahatan. Jinayah. Ini adalah tindak kejahatan kepada dalil. Mereka berbuat jahat, kriminal kepada dalil. Kenapa? Haitsu ja'aluha dalatan ala ma'nan batilin ghairi lahiqin billah. Ketika mereka menjadikan dalil tersebut menunjukkan makna yang batil yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala muradin lahu, dan bukan yang diinginkan. Apa makna itu? Apa maknanya itu, makna batilnya? Loh. Hah? Apa makna batilnya? Mereka menjadikan dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada makna yang batil yang tidak layak bagi Allah dan tidak diinginkan. Apa itu? Tasbih.
Kan mereka baru mentawil setelah apa terjatuh di awalnya? Tasbih. Kemudian ingin mensucikan mereka dari diri mereka dari tasbih, baru mereka mentakwil. Sehingga pertama kali mereka terjatuh dalam apa dulu? Betul kita bilang tadi. Di awalnya mereka sama dengan kelompok berapa? Kedua. Sehingga mereka jahat terhadap dalil. Karena mereka pahami bahwa dalil tersebut menunjukkan apa? Tasbih. Kan alasan mereka menolaknya apa? Karena mereka memahami apa? Tasbih. Mereka dalilnya ingin mensucikan siapa? Allah dari tasbih. Sehingga ada tidak pemahaman tasbihnya dulu? Ada. Kemudian kelompok kedua berhenti di situ. Tidak berusaha menghilangkan tasbihnya. Kelompok ketiga ingin menghilangkan apanya? Tapi sempat memahami tasbihnya dulu? Sempat termasuk di dalam benaknya? Di dalam otaknya ada tasbih dulu? Ada. Ini kejahatan kepada apa ini? Dalil. Masa iya? Kamu sudah salah dari awal, wahai kelompok yang ketiga. Kamu menjadikan dalil itu pertama kalinya menunjukkan apa ini? Tasbih. Ahlu sunnah enggak, dari awal memang enggak menunjukkan apa dalilnya? Tasbih. Paham sampai sini? Bantahan yang pertama, mereka berbuat jahat kepada dalil dengan menjadikan untuk dalil tersebut menunjukkan kepada makna yang apa mereka bilang? Batil. Yaitu apa ini? Sehingga mereka perlu untuk apa ini? Mensucikan. Sehingga mereka butuh untuk mentakwil. Kenapa? Agar jangan apa? Terjadi apa? Tasbih. Ini yang pertama. Perbuatan mereka ini adalah tindak kejahatan terhadap dalil. Lancang mereka kepada dalil karena telah menjadikan dalil tersebut menunjukkan kepada makna yang batil, yaitu tasbih. Kasih catatan di situ ya, yakni tasbih, yaitu tasbih. Apa makna yang tidak layaknya itu? Di depan itu loh, kan sudah dijelaskan tadi. Makanya Anda bilang, perhatikan bagus-bagus ya Pak, konsentrasi. Ini pembahasan yang paling panjang. Nah, perlu nafas panjang. Atsani, yang kedua. Yang kedua dari sisi batilnya kelompok yang ketiga ini, mazhab kelompok yang ketiga. Sebagian menolaknya langsung sekaligus semuanya. Gak usah ditetapkan untuk Allah makna, udah, gak ada. Mereka tolak semuanya. Ini sekalian mereka tolak. Kenapa? Kalau kita tetapkan nanti kita terjatuh dalam apa? Tasbih. Mereka kelompok-kelompok Al-Mu'tazilah. Nah, mereka semua sekalian tolak apa? Sifat. Karena kalau ditetapkan dan sifat sama kayak apa? Mereka gampang bantahnya orang-orang apa? Asy'ariyah itu. Yang kalian tetapkan itu pun juga sama kayak siapa itu? Makhluk. Kalian bilang maknanya yadul kekuatan, manusia juga punya apa? Kekuatan. Kayak kami ini gentle, sekalian kami tolak apanya? Kami tolak apa? Sifat. Makanya mereka itu bencong, nggak berani selancang siapa ini? Mu'tazilah yang menolak semua apa ini? Sifat. Demi agar tidak menyerupakan Allah dengan apa ini? Nggak selamat juga kelompok itu yang menafikan sifat semuanya gara-gara takut apa ini? Allah sama, malah lebih parah tasbihnya. Kalau orang Asy'ariyah tadi menyamakan Allah dengan apa tadi? Makhluk. Kan tetap menyamakan dia kan? Mereka malah menyamakan Allah dengan Al-Ma'dum. Sesuatu yang enggak ada. Enggak punya tangan, enggak punya wajah, enggak punya ini, enggak punya itu, enggak di atas, enggak di luar, enggak di dalam, enggak di... Enggak ada. Yang kayak gitu apa? Yang kayak gitu keadaannya apa? Al-Ma'dum, sesuatu yang enggak ada. Lari dari menyamakan Allah dengan yang ada, akhirnya malah menyamakan Allah dengan yang Allah nggak di luar alam, nggak di dalam alam. Allah nggak di atas, nggak di bawah. Allah nggak di semuanya nggak punya wajah, nggak punya tangan, nggak punya ini, 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 semuanya ada. Akhirnya menyamakan malah dengan yang nggak ada. Kan ya, sama-sama nggak punya apa? Yang nggak punya sifat itu yang nggak ada. Karena kalau ada minimal ada sifatnya. Apa itu? Karena kalau dia ada, pasti ada sifatnya. Minimal apa? Wujud. Ada. Kemudian apa lagi yang wajib sifatnya itu? Kalau enggak wajibul wujud, imkanul, mungkinul wujud. Kalau enggak wujudnya itu wajib ada, atau mungkin ada. Manusia wajib ada atau mungkin ada. Adanya itu wajib atau mungkin saja sifatnya. Mungkin. Sehingga minimal berapa sifatnya? Kalau ada dia. Sesuatu yang ada minimal punya dua sifat. Apa itu? Wujud atau salah satu dari wajib wujud atau mungkin wujud. Pasti ada. Kalau dia ada pasti punya apa? Kalau dia ada pasti punya sifat.
Kalau nggak punya sifat seperti keyakinannya mereka yang menolak sifat, menyamakan Allah malah dengan yang nggak ada. Nggak akan selamat mereka. Mereka lari dari tasbih, terjatuh ke dalam apa? Tasbih. Maafkan sampai sini kan. Nah, sehingga caranya kholaf pun juga nggak lebih pintar-pintar kali. Cuman pengakuan saja goblok juga. Bodoh. Bodoh tidak? Bodoh. Ingin mensucikan Allah malah menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf cakapnya, tentu saja yang nggak terlihat saja pun ada sifatnya. Ada baunya, ada rasanya. Terasa nggak? Masa nggak ada rasanya? Kalau nggak ada rasanya, kamu nggak sadar udah kentut. Ada sifatnya. Kenapa? Karena dia ada. Semua yang ada pasti punya apa ini? Sifat. Makanya mereka ini bencong. Yang satu lancang, yang satu apa ini? Bencong. Menetapkan yang ditetapkan pakai apanya? Akalnya saja. Nah, yang kedua bantahannya. Asani annahu sorfun li kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Bahwasanya perbuatan tersebut adalah bentuk pemalingan, penyelewengan terhadap ucapan Allah Ta'ala dan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari zahirnya. Perbuatan mereka ini adalah bentuk penyelewengan terhadap ucapan Allah Ta'ala dan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari zahirnya. Diselewengkan dari makna zahirnya. Yadun secara zahir maknanya adalah tangan. Mereka palingkan. Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna, turun Robnya kita. Orangnya atau perintahnya atau rahmatnya yang turun? Kalau dibilang turun di Zaid, apanya yang turun? Hah? Orangnya atau bajunya aja yang turun? Atau kolornya aja yang turun? Turun si Zaid, oh iya kolornya. Ada memahami kayak gitu? Enggak ada. Yang turun adalah siapanya? Orangnya. Sehingga ketika mereka membilang yang turun adalah rahmatnya, bukan Robnya, bukan Allahnya. Menyelewengkan? Menyelewengkan. Ja'a Zaidun, datang si Zaid. Oh bukan, yang datang rahmatnya. Karena kalau yang datang Allahnya, nanti apa? Nanti serupa dengan makhluk. Menyelewengkan? Menyelewengkan ketika orang bilang Ja'a Zaidun, yang datangnya siapa? Si Zaid. Ketika Allah mengatakan wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa, datang siapa? Rabbmu. Apa yang dipahami secara zahir langsung? Yang datang Allahnya atau pasukannya atau malaikatnya atau urusannya, perintahnya atau malaikat atau siapa yang datang? Yang pertama kali langsung di benak siapa yang datang? Ya Allah. Wajah Rabbuka. Masa gitu aja nggak paham? Sehingga salah lebih pintar tidak? Jelas lebih pintar lah salah. Oh mereka nggak ada lagi menawil-nawilkannya juga. Oh yang datang ini. Mereka langsung paham ketika dibilang wajah Rabbuk. Nggak ada. Susah-susah memahaminya. Iya yang datang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Orang datilnya juga datang dalam bahasa apa ini? Bahasa Arab. Mereka artinya ja'a tahu. Artinya Rabbuka tahu. Itu sebagai fa'il. Berarti itu yang melakukan apa ini? Ja'a. Selesai kaidah bahasa Arab yang sangat apa ini? Sangat mudah. Ja'a fi'ilnya. Rabbuka sebagai apanya? Pelakunya sebagai fa'il dari apa? Ja'a. Berarti jelas yang ja'a adalah siapa? Rob. Gampang. Nah, sehingga bentuk perbuatan mereka ini adalah bentuk penyelewengan terhadap ucapan Allah dan ucapannya siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara, mengajak dialog manusia dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Jelas itu ya. Anak baru belajar bahasa Arab, pakai nahul wadih saja pun sudah bisa ngi'rab wajah Rabbuka, ja'a Rabbuka, ja'a fil madhi Rabbuka sebagai apa ini? Fa'il, bisa. Ini menunjukkan Allah itu mengajak kita bicara, mukhatabahnya, dialognya bilisanin arabiyyin apa ini? Mubin, dengan bahasa Arab yang apa ini? Jelas. Nggak perlu sulit, nggak perlu kamu memahami ja'a Rabbuka itu sampai apa ini? Belajar alfiyah nggak perlu, sampai qatrun nada nggak perlu. Cukup pakai jurumiyah, cukup pakai nahul wadih, kamu bisa paham makna ja'a
Rabbuna. Bisa? Bisa apa susahnya? Kamu bisa memahami ucapan Rasul SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, turun Rabb kita ke langit apa? Dunia. Yanzilu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Rabbuna. Berarti yang yanzil siapa? Rabbuna. Yang melakukan yanzil siapa? Rabb. Yang memahaminya. Ya. Makanya Allah ngajak kita bicara bilisanin arabiyyin apa? Mubin. Untuk apa? Liya'lilul al-kalam. Supaya mereka bisa paham apanya? Maknanya. Liya'lilul kalam wa yafhamuhu, dan mereka bisa memahaminya. Alama yaqtadihi hadzal lisan al-arabi. Sesuai dengan konsekuensi lisan apa ini? Arab tersebut. Sesuai dengan tuntutan bahasa Arab tersebut. Nah, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Rasul juga bicaranya dengan menggunakan bahasa manusia yang paling fasih. Tidak ada yang lebih fasih bicaranya. Fasih itu bukan dari gaya bicara, tapi bahasa yang digunakan itu jelas. Tidak ada yang lebih fasih bicaranya daripada bahasanya siapa ini kalau manusia? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada susahnya memahami ucapan Rasul SAW. Yanzilu Rabbuna. Nggak ada susahnya. Nengok kamu saja pun selesai kalau nggak ngerti kosakatanya. Iya kan? Iya. Nah, fawajaba hamlul kalamillahi wa rasulihi ala zahirihil mafhumi bidzalikal lisanil arabi. Maka wajib untuk membawa ucapan Allah dan Rasulnya sesuai dengan zahirnya yang dipahami dengan bahasa apa ini? Arab tersebut. Nah, ini menunjukkan pentingnya belajar apa ini? Bahasa Arab. Kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain di depan orang Asy'ariyah, di depan ahli ta'til kalau kamu nggak paham apa ini. Baik, kok nggak ngerti bahasa Arab, udah diem. Biar kami yang paham di bahasa Arab apa ini, mentakwilkannya, menafsirkannya untukmu. Iya, betul. Iya betul. Diutari dalilnya kamu nggak bisa bantah apa-apa karena kamu nggak ngerti ilmu bahasa apa ini? Arab. Ini kenapa pentingnya belajar bahasa Arab? Biar kamu tahu kalau dalilnya itu sudah diubah-ubah sama mereka maknanya. Enggak, secara bahasa itu kayak gini, jelas maknanya. Sehingga jangan anggap enteng bahasa Arab. Harus pasang target, aku sekian tahun harus ngerti bahasa Arab. Gitu. Jadi ada pendorong dari dalam hati. Supaya terdorong dan bisa ada penyemangat dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang yang main-main di sini siapa? Golongan ketiga ini golongan yang bodoh bahasa Arab atau yang pintar-pintar bahasa Arab ini? Yang pintar-pintar bahasa Arab kenapa? Karena dia butuh untuk menetapkan makna pengganti dari mana apa ini? Zahir, mau nggak mau dia harus menggunakan akalnya dan kemampuan apanya? Bahasa Arabnya. Nah, nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, ini duel dalam bahasa Arab ini luar biasa ya. Untuk membantahnya kamu perlu rumus bahasa Arab ini, perlu rumus bahasa Arab ini. Wah, repot-repot nanti. Sekarang kasih simpel-simpelnya, senjata-senjata pamungkasnya saja. Nah, ya semoga yang dihadapi juga kroco-kroconya dari apa ini? Ahli ta'til. Ketemu suhunya ya mampus juga kalau nggak punya apa ini? Senjata yang mantap. Yang mantap. Ghaira annahu, hanya saja setelah kita tetapkan makna yang zahir itu, hanya saja yajibu an yusona anit takyif. Ketika dipahami sesuai dengan zahirnya, wajib untuk dijaga dari takyif. Jangan digambarkan bagaimana apanya? Bentuknya. Yadun maknanya tangan. Sudah, stop. Jangan sampai membayangkan bagaimana apanya? Bentuk apanya? Tangannya. Kenapa? Laisa kamislihi apa? Syai'un. Maknanya yadun tapi ada bahasa Arabnya. Ada. Ada maknanya tapi tidak diketahui apanya? Bentuknya. Betul? Iya. Ana sudah nuang nasi di piring di rumah. Paham kalimatnya kalian? Paham nasi? Paham piring? Paham. Bisa kalian tahu bentuk piringnya aja? Hah? Nggak tahu. Entah piringnya dia deterjen atau piring plastik. Tahu? Tapi tahu artinya piring. Beras, tahu artinya beras. Ketika Anda bilang tadi, Anda nuang beras, tahu? Nasi lah, tahu? Tapi tahu kalian dari beras apa yang Anda masak itu? Kadar benyek atau kerasnya tahu? Nggak tahu. Kenapa? Nggak punya info apa-apa tentang bagaimana apanya.
bentuknya, tapi maknanya kalian tahu? Tahu. Paham sampai sini? Nah, itu padahal sesama siapa ini? Sama manusia kita dialognya. Iya kan? Yang mungkin besar kemungkinan sama dengan piring kalian, dengan beras apa ini? Kalian. Lah apalagi ini kita membahas tentang sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada gunanya diapakan? Ditakyif. Nah, kenapa? Karena cara untuk mengetahui takyif itu berapa kemarin? 3. Pernah melihat, kalian tahu piringnya anak itu yang biasa anak pakai untuk naruh nasi, atau kalian tahu beras yang biasa anak makan, ya kan? Bisa bayangkan jadi? Bisa, kenapa? Kalian pernah nengok, anak beli beras apa, piring anak kayak gitu semuanya, misalnya. Kemudian yang kedua apa? Pernah melihat yang semisalnya anak nuang nasi di piring hadiah deterjen, bisa. Sudah? Bisa bayangkan kalian? Kalian mungkin nggak pernah lihat piring punya anak, tapi kalian juga sama beli deterjen yang ada apanya? Piringnya. Jadi bisa bayangkan? Bisa. Kenapa? Pernah melihat yang semisal. Atau apa cara yang ketiga? Bisa bayangkan bentuknya? Karena ngasih tahu, ada ngasih info. Piringan itu seperti ini, besarnya sekian, warnanya ini, lebarnya sekian. Bisa bayangkan kalau ada yang itu? Bisa. Dan itu semuanya nggak ada pada sifatnya siapa? Allah. Nggak pernah melihat bagaimananya. Nggak ada yang semisal dengan siapa? Allah. Dan Allah juga akan ngasih tahu bagaimana apanya. Sehingga mustahil kita mengetahui apanya? Sifat. Sudah mengetahui bentuk apanya? Sifat. Makanya wajib dijaga dari takyif, wat tamtsil, dan dijaga dari penyerupaan. Ketika kamu membayangkan yadun artinya tangan, jangan bayangkan tangan siapa? Makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Fi haqqillahi azza wajal, pada haknya Allah azza wajal. Yang ketiga, soalnya masih panjang perjalanannya ini. Yang ketiga dari apa ini? Batilnya mazhab kelompok yang ketiga. Bagaimana nih perjalanan kelompok ketiga ini? Perjalanan sesatnya kelompok yang ketiga ini, dari mana awalnya kok mereka bisa tersesat? Lalu udah bantahan malah tersesatnya, malah nggak ngerti gimana apa yang mau dibantah kalau begitu. Nah, nih. Udah kejauhan, masuk dari awal dulu. Dari mana pangkal tersesatnya mereka? Dari mana, Mail? Sikit lagi lah. Wanto, dari mana mereka awalnya tersesat ini? Ini udah jauh ini, mau mengembalikan mereka ke jalan yang lurus ini. Cari dulu pangkal sesatnya mereka. Dari mana, Wanto? Perhatikan ya, sesatnya mereka menetapkan makna yang batil bagi dalil, yaitu makna apa ini? Tasbih, ya kan? Ini mereka pahami itu. Mereka kalau baca yadun, yang mereka pahami yadunnya siapa? Makhluk. Kalau mereka wajah Allah, yang mereka bayangkan wajah siapa? Allah. Sehingga ini kesesatan mereka pertama kali. Membayangkan dan memahami dalil itu menunjukkan makna apa ini? Tasbih. Kemudian, mereka ingin mensucikan siapa ini? Allah dari apa ini? Tasbih. Mau nggak mau kalau gitu, kita apakan? Kita kasih makna yang baru, yang layak bagi siapa? Allah. Karena kalau makna itu nggak mungkin. Nggak layak bagi Allah makna itu. Yang ingin mereka sucikan dari siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka juga nggak berhasil untuk mensucikan siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awal pangkalnya mereka apa ini? Bantahan yang ketiga. Anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qaulun alallahi bila ilmin. Memalingkan, menyelewengkan ucapan Allah dan Rasulnya dari zahirnya. Satu, penyelewengannya aja itu udah salah, ya kan? Tadi bantahan yang kedua itu. Sekarang lanjutan dari bantahan yang kedua. Jadikan poin yang ketiga sama beliau. Bahwasanya menyelewengkan ucapan Allah dan Rasulnya dari zahirnya, ila maknan yukhalifuhu, kepada makna yang menyelisihinya. Menyelisih apa ini? Menyelisih zahir. Kan ya? Ya, dan arti zahirnya tangan, kok mereka tetapkan makna yang baru yang menyelisih mana apa ini? Zahir.
kepada mana yang menyelisihinya, qaulun 'alallahi bila ilmin. Ini adalah berbicara atas nama Allah dengan tanpa apa ini? Ilmi. Kamu dengan melakukan takwil seperti itu, kamu telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa huwa muharram. Dan itu jelas haram, bahkan diantara keharaman yang paling besar. Sebagaimana yang sudah lewat kita baca. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak darinya maupun yang tidak nampak, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Wal ithma wal baghi. Allah juga mengharamkan perbuatan dosa dan tindakan yang melampaui batas bi ghairil haqqi. Pasti sifatun lazimah. Yang namanya baghi pasti apa ini? Bi ghairi hak. Enggak ada yang baghi dengan hak itu enggak ada. Sehingga itu namanya sifat lazimah, sifat yang pasti menempel. Jangan dipahami ada berarti baghi yang dengan apa? Hak. Semua baghi pasti bi ghairil hak. Itu namanya sifat apa? Sifat lazimah, sifat yang pasti nempel. Semua bagi pasti apa? Bi ghairil haqqi. Nah, apalagi yang Allah haramkan? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian menyekutukan dengan Allah kepada sesuatu yang tidak Allah turunkan padanya bukti. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Haraman yang paling besarnya adalah dan kalian berkata atas nama Allah tentang dengan sesuatu yang tidak kalian apa ini ketahui. Dari mana mereka tahu bahwasanya maknanya yadun yang diinginkan oleh Allah itu adalah apa ini? Kekuatan. Sementara makna zahirnya yadun adalah tangan. Dari mana? Paham ya? Nah, wali qaulihi subhana. Berarti jelas mereka berbicara dengan tanpa apa? Ilmu. Dan juga karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan ikuti, taqfu aitat tabi', jangan ikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Fastarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila maknan yukhalifu. Maka orang yang memalingkan, yang menyelewengkan ucapan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihinya, menyelisih apa? Menyelisih zahir. Qad qafa ma laisa lahu bihi ilmun, maka dia telah mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki apa? Ilmu padanya. Padahal kalau dia mengikuti zahirnya lebih selamat tidak? Jauh lebih selamat. Kenapa? Sesuai dengan pemahaman bahasa apa? Arab, maknanya yadun, ya tangan. Daripada mereka terlalu beresiko untuk menetapkan makna penggantinya hanya pakai apa ini? Akal. Lebih besar peluang salahnya? Jelas lebih besar. Nah, wa qala 'alallahi ma la ya'lam min wajhain, dan mereka telah berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui dari dua sisi. Dari mana mereka ngomong nggak pakai ilmunya, ngomong dengan kebodohannya? Yang pertama, al-awwal annahu za'ama annahu laisal murad bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kadza. Ini satu, ngomong nggak pakai ilmu. Bahwasanya dia mengira bahwasanya bukanlah yang dimaksudkan dengan ucapan Allah dan Rasulnya makna itu. Kan ketika mereka menafikan makna yadun, mereka itu nggak pakai ilmu. Padahal maknanya yadun, tangan, itu adalah secara bahasa apa? Arab. Ketika menolak makna zohir, ini satu, nggak pakai apa? Ilmu. Padahal itu makna zohir. Setiap orang ini bilang, ada yadi, ini yadunku. Apa yang dipahami orang? Apakah kekuatanku? Ada yadi, menunjukkan kekuatan dia? Enggak. Yang dipahami secara bahasa, kalau dia bilang yadun, yang dipahami apa? Tangan. Sehingga ketika dia menolak makna zahir, pakai ilmu tidak? Ketika menolak makna zahir, pakai ilmu tidak? Tidak. Ini satu. Kenapa mereka dibilang ngomong nggak pakai apa? Ilmu. Ketika menolak makna apa? Zahir. Nggak pakai apa? Ilmu. Ma'anahu zahirul kalam, padahal itu adalah yang zahir dari apa? Dari ucapan. Tani, yang kedua. Annahu za'ama annal murad bi kada. Ketika menetapkan makna pengganti, pakai ilmu. Hah? Enggak juga. Sehingga gobloknya pertama dan terakhir. Di awal dan di akhir, goblok. Ketika menolak makna zahir, bodoh, nggak pakai apa? Ilmu. Nggak ngerti bahwasanya yadun, makna zahirnya adalah apa dalam bahasa Arab?
tangan. Yang kedua ketika memaknakan yadun dengan apa ini? Dengan makna kekuatan atau makna yang lain yang mereka tawilkan, itu juga nggak pakai apa? Ilmu. Sehingga berapa kali bodohnya? 2 kali. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu berapa kali? 2. Yang pertama kapan? Ketika menafikan makna zahir. Enggak. Maknanya yadun bukan tangan. Maknanya wajun bukan. Yang ja'a bukan Rob. Yang yanzil, yang turun bukan Rob. Penolakannya pakai ilmu. Makanya pakai kaidah bahasa Arab manapun nggak akan keluar itu kaidahnya. Ketika Allah mengatakan wajah Arab buka, semuanya yang mana yang paham, yang paling zahir itu adalah yang turun siapa? Yang datang Allah Rob. Sehingga ketika bilang bukan, yang datang bukan Rob, pakai ilmu. Ketika makan mau nggak mau menetapkan makna pengganti. Oh, yang ja'a rahmatu rabbik, yang datang apa? Ketika menetapkan rahmatnya Allah yang datang, pakai ilmu. Berapa kali bodoh? Ini kenapa mereka dikatakan berbicara dan atas nama Allah dengan tanpa apa ini? Ilmu. Berapa kali? 2. Awal kali ketika menafikan makna zahir, yang kedua ketika ingin menetapkan makna yang baru. Dua-duanya nggak pakai ilmu. Dua-duanya berbicara atas nama Allah dengan tanpa apa? Ilmu. Paham sampai sini? Nah. Nggak apa-apa, kita agak keras ya Evan, sengaja. Ini sangat berat ya Evan. Sampai-sampai nanti di akhir pembahasan tentang syubhat, mereka mengaku bahwasanya 95% kaum muslimin yang ada di dunia sekarang itu adalah Asy'ari. 95%. Apakah mungkin 95% ini semuanya di atas apa ini kata mereka? Kesesatan, sementara di dalamnya ada ulama fulan, ada ulama fulan, ada alim fulan, ada alim fulan. Masa iya semuanya di dalam apa ini? Bayangkan sampai mereka mengklaim 95% kaum muslimin akidahnya adalah apa? Berat, makanya kita kasih penekanan kayak gini ya Evan, supaya kuat. Nggak masalah kalau punya yai sedikit, kalau yang benar sedikit, benar surveinya itu nggak masalah. Yang penting apa? Kokoh bisa membantah, tahu ilmunya sekarang. Nah, makanya kita bilang perhatikan pelan-pelan, diulang-ulang, baca-baca lagi. Nah, sehingga mereka berbicara atas Allah tanpa ilmunya berapa kali nih? 2. Wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadil ma'yaini al-ma'nayaini al-mutasawiyaini fil ihtimali qaulun bila ilmin, jika sudah dimaklumi bahwasanya memilih salah satu dari 2 makna yang sama kuat, sudah dimaklumi memilih salah satu makna dari 2 makna yang sama kuat dari sisi kemungkinannya, tanpa dalil kamu pilih salah satunya, qaulun bila ilmin, maka kamu telah terjatuh ke dalam berucap tanpa ini. Paham ya? Nah, famadzonnuka, ini kalau ada 2 kemungkinan yang sama besar ya Evan, kemudian kamu memilih salah satunya, maka ini adalah berbicara dengan tanpa ini ilmu, padahal dua-duanya kemungkinannya sama apa ini? Sama kuat. Paham ya? Anda bilang, oh, tolong gantikan ban kereta. Nah, udah, Mas Nardi lah bilang yang ahlinya. Tolong gantikan ban keretaku. Udah, nggak ada keterangan lagi ban depan atau ban apa ini. Kemudian Nardi mengganti salah satu tanpa apa ini? Tanpa penguat, nggak ditengok, nggak diapain, pokoknya ganti ban, ganti dua-duanya atau salah satunya. Ini kan milih dia, mau nggak mau. Ketika dia memilih dari 2 kemungkinan itu, dia berbicara, bertindak tanpa apa ini? Iya kan? Iya. Kenapa? Karena dua-duanya punya kemungkinan yang sama untuk dipilih, untuk diganti. Paham ya? Gantikan tolong salah satu banku. Kan dia depan bisa apa? Belakang. Ketika dia menentukan salah satunya nggak pakai dalil, maka dia melakukan tindakan tanpa apa? Iya kan, betul ya? Iya kan? Itu saja dikatakan apa ini? Padahal terkait hak manusia ini. Nah, kata beliau, famadzonnuka bita'yinil maknal marjuh al-mukhalif li zahiril kalam. Maka bagaimana lagi pendapatmu dengan orang yang memilih salah satu makna yang lemah daripada makna yang zahir, yang lebih nampak. Ini sudah, Nardi udah nampak ini yang udah gundul kan nampak sudah. Tapi karena nggak dibilang yang mana, ganti aja ban depan. Padahal secara zahir harusnya menunjukkan yang harus diganti. Tapi karena nggak ada dibilang, udah gantinya aja yang enak. Belakang repot, ya kan? Iya kan?
Depan enak kan, tinggal gini aja udah selesai ya kan, nggak banyak apa-apanya di depan, simple. Yang cepat aja, banyak pasien lain soalnya. Lebih parah dari yang pertama? Lebih parah, kenapa? Malah memilih yang marju, yang kemungkinannya lebih apa? Kecil. Kalaupun nggak nengok pun, orang biasanya yang lebih gampang ganti ban mana? Ban belakang, ban depan, ban mana? Jangan bicara pakai tanpa ilmu, ya. Pakarnya aja belum ngomong. Ban mana? Ban depan lebih cepat. Nah, ban depan. Nah, kalau ada ban belakang kenapa paling sering digonceng atau apa? Ya kan lebih berat bebannya. Enggak. Nah, lebih cepat rusak. Nah, jadi yang lebih depan apa? Prosesnya bukan yang lebih cepat minta ganti. Belakang kan, ditengok zohir kan lebih gundul belakang gitu loh. Malah dia ganti yang mana? Sekarang maknanya yadun, zohir apa? Tangan. Malah dia milih enggak, maknanya yadun apa? Kekuatan. Padahal maknanya apa itu? Marju. Kalaupun memang ada secara bahasa Arab maknanya apa ini? Yadun. Tapi ketika orang mengatakan hada yadi, ini yadunku, jelas orang bayangkan apa? Orang buta pun pasti membayangkan ini yadunku. Pegang. Apa yang mau dipegang? Enggak sih. Palamu pegang. Oh, ngerti yadun apa? Tangan, dia akan nyari apa? Tangan nggak dicarinya ke atas. Mana yadun, palamu? Nggak ada. Padahal dia apa ini? Buta, tapi dia ngerti artinya apa? Yadun, makna zohirnya apa? Tangan. Paham ya? Sehingga mereka ini lancangnya kelewatan. Makanya kita bilang tadi bodoh-bodoh. Walaupun mereka mengaku lebih alam, lebih apa ini? Lebih berilmu. Dari mana berilmunya? Nah. Kalau menentukan satu dari makna yang sama kuat, ini saja sudah apa ini? Bicara tanpa ilmu. Lah bagaimana lagi dengan memilih makna yang kurang kuat daripada makna yang apa? Kuat. Lebih parah lagi berbicara atas tanpa ilmunya. Nah. Misalnya dari contohnya biar paham. Qauluhu ta'ala li iblis, ucapan Allah kepada iblis. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Contohnya yadun aja. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan yadunku, kata gitu. Ini supaya insaf kita, supaya adil. Nanti kalau diartikan tangan langsung, oh ya namanya ngajar wahabi. Ya kan? Kita artikan dulu apa? Yadun saja dulu. Oke? Nah, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan yadunku? Fa'idha turifal kalam. Ini dengan yadunku artinya jelas apa? Secara zahirnya. Tangan. Nggak mungkin dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan, nggak ada istimewanya Adam dibandingkan siapa ini? Manusia yang lain. Toh semuanya diciptakan dengan apa ini? Semuanya diciptakan dengan kekuatan. Nah, tangan enggak lah bro. Masa cuma dengan tangan? Ini keistimewanya siapa? Adam. Makanya jadikan Allah jadikan poin. Bukan dengan yang aku ciptakan. Itu aja. Supaya membedakan Adam dengan makhluk yang lain. Adam aku ciptakan dengan apa? Dengan tanganku, kata Allah. Supaya membedakan. Ini ada alasan kalian untuk sujud kepada Adam. Adam istimewa penciptaannya. Dia aku ciptakan pakai yadun. Pakai tanganku. Karena kalau artinya kekuasaan, semua makhluk juga diciptakan dengan apa ini? Kekuasaan dan kekuatan Allah. Nggak ada apanya? Nggak ada istimewanya Adam. Sehingga jelas mana yang zahir dari biyadaya dengan yadunku adalah apa? Tangan. Wa idza turifal kalam an zahirihi. Jika diselewengkan. Apa? Ajar aduh. Iya. Itu artinya aja. Misalnya dari contohnya. Faidah turifal kalamu an zahirihi, jika dipalingkan ucapan itu dari makna zahirnya, wa qala lam yurid bil yadaini al haqiqiyatain. Allah tidak menginginkan dengan dua yadun di situ adalah tangan yang hakiki. Wa inna ma arada kadza wa kadza. Allah inginkan adalah ini dan itu. Mana pengganti, ya kan? Qulna lahu, maka kita katakan kepada dia. Ma daliluka alaman nafaita. Mana dalilmu atas apa yang engkau nafikan? Nah, apa yang dia nafikan tadi? Tangan yang hakiki, iya kan? Makna zahir.
Mana dalilmu untuk menafikan makna zahirnya, yaitu tangan yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa ma daliluka ala ma asbatta? Dan mana dalilmu atas apa yang engkau tetapkan? Apa yang ditetapkannya? Makna pengganti. Dua-duanya kita minta apanya? Dan ketika dia menafikan penetapan tangan yang hakiki, mana dalilnya? Ketika dia mengatakan, oh yang dimaksudkan adalah tak. Ya, dan ini maknanya. Mana dalilnya juga ketika menetapkan makna? Sehingga dua-duanya kita minta dalil. Ketika dia menafikan, makna apa? Zahir. Ketika dia menetapkan makna yang batil penggantinya tadi, juga dimintai apa? Dalil. Fa'in atabi dalilin. Jika dia mendatangkan dalilnya, wa anna lahu dzalik. Dari mana itu enggak akan? Itu kata beliau, annalahu dzalik, dan itu nggak akan mungkin bagi dia. Jika dia mendatangkan dalil, jika saja, jika. Kata beliau apa setelahnya? Wa annalahu dzalik. Dan itu nggak akan apa? Nggak akan mungkin dia bisa mendatangkan. Wa illa kana qailan 'ala Allah bila ilmin. Kalau tidak bisa mendatangkan dalilnya, dan nggak akan dia bisa mendatangkan dalilnya di dua-duanya. Ketika penafian dan ketika apa? Pengisbatan. Maka itu adalah berarti dia telah mengatakan atas nama Allah bila ilmin fi nafihi wa isbatihi, baik ketika menafikan ataupun ketika apa? Menetapkan. Ini yang tadi kita bilang bodohnya apa? Double, di awal dan di akhir. Di awal ketika apa tadi? Menafikan makna yang zahir. Yang kedua kapan bodohnya? Ketika menetapkan makna yang batil sebagai pengganti dari makna apa? Zahir. Sisi yang keempat, pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala difahami bagaimana mereka tersesatnya, kemudian bagaimana membantahnya mereka. Masih panjang perjalanannya. Masih ada berapa halaman lagi? Ada 2 lembar lagi? Lebih. Kon. Sampai habis. Terakhir berarti. Itu faslun. Itu enggak, itu faslun. Iya. Sampai terakhir berarti. Sudah disiapkan nafasnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Didengarkan lagi rekamannya, kalau ada yang kurang difahami ditanyakan sama kawan-kawannya yang paham. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.